Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kali ini kita akan pelajari bab pertama dari kitab Madarijus Salikin, karya dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pada bab pertama ini kita akan memberikan penjelasan atau penjabaran menyeluruh makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelumnya kita harus paham bahwasanya Al-Fatihah itu adalah mencakup berbagai tuntutan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengingat kesempurnaan manusia itu hanya tercapai dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih seperti yang terkandung di dalam surat Al-Asr, maka Allah bersumpah bahwa setiap orang akan merugi kecuali siapa yang mampu menyempurnakan kekuatan ilmiahnya dengan iman dan kekuatan amaliyahnya dengan amal salih, serta menyempurnakan kekuatan selainnya dengan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran menghadapinya. Yang paling penting adalah iman dan amal yang tidak bisa berkembang kecuali dengan sabar dan nasihat. Selayaknya bagi manusia untuk meluangkan sedikit waktunya agar dia mendapatkan tuntutan yang bernilai tinggi dan membebaskan dirinya dari kerugian. Caranya adalah dengan memahami Al-Quran dan mengeluarkan kandungannya, karena hanya inilah yang bisa mencukupi kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat, serta bisa mengantarkan mereka ke jalan yang lurus. Berkat pertolongan Allah, pengarang kitab ini bisa menjabarkan makna Al-Fatihah, menjelaskan berbagai macam isi yang terkandung di dalam surah ini, berupa berbagai macam tuntutan, bantahan terhadap orang-orang atau golongan-golongan yang sesat dan ahli bid'ah, orang-orang yang berjalan kepada Allah, kedudukan orang-orang yang berilmu, perbedaan antara sarana dan tujuan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mewakili kedudukan surah Al-Fatihah ini. Karena itu Allah tidak menurunkan di dalam Taurat, Injil maupun Zabur yang menyerupai surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah mencakup berbagai macam induk tuntutan yang tinggi. Ia mencakup pengenalan terhadap sesembahan yang memiliki 3 nama, yaitu Allah, Ar-Rabb, dan Ar-Rahman. 3 asma ini merupakan rujukan Asmaul Husna dan sifat-sifat yang tinggi serta menjadi porosnya. Surah Al-Fatihah menjelaskan ilahiyah, rububiyah, dan rahmah. Iyyaka na'budu merupakan bangunan di atas ilahiyah, iyyaka nasta'in di atas rububiyah, dan mengharapkan petunjuk kepada jalan yang lurus merupakan sifat rahmat. Alhamdu mencakup 3 hal, yang terpuji dalam ilahiyahnya, yang terpuji dalam rububiyahnya, dan yang terpuji dalam rahmatnya. Surat Al-Fatihah juga mencakup penetapan hari pembalasan amal hamba yang baik dan yang buruk, keesaan Allah dalam hukum yang berlaku untuk semua makhluk, hikmahnya yang adil, yang semua ini terkandung dalam Maliki Yaumiddin. Surah Al-Fatihah juga mencakup penetapan nubuwah yang bisa dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, keberadaan Allah sebagai Rabbul Alamin. Dengan kata lain, tidak layak bagi Allah untuk membiarkan hamba-hambanya dalam keadaan sia-sia dan telantar, tidak memperkenalkan apa yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat mereka, serta apa yang mendatangkan mudarat di dunia dan di akhirat. Yang kedua, bisa disimpulkan dari asmanya Allah yang berarti disembah dan dipertuhankan. Hamba tidak mempunyai cara untuk bisa mengenal sesembahannya kecuali lewat para rasul. Yang ketiga, bisa disimpulkan dari asmanya Ar-Rahman. Rahmat Allah mencegahnya untuk menelantarkan hambanya dan tidak memperkenalkan kesempatan yang
harus mereka cari. Zat yang diberi asma Ar-Rahman tentu memiliki tanggung jawab untuk mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Tanggung jawab ini lebih besar daripada tanggung jawab untuk menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan mengeluarkan biji-bijian. Konsekuensi rahmat untuk menghidupkan hati dan ruh lebih besar daripada konsekuensi menghidupkan badan. Yang keempat, bisa disimpulkan dari penyebutan Yaumiddin, yaitu hari di mana Allah akan memberikan pembalasan terhadap amal hamba. Dia memberikan pahala kepada mereka atas kebaikan dan menyiksa mereka atas keburukan dan kedurhakaan. Tentu saja Allah tidak akan menyiksa seseorang sebelum ditegakkan hujah atas dirinya. Hujah ini tegak lewat para rasul dan kitab-kitabnya. Yang kelima, bisa disimpulkan dari iyyaka na'budu, beribadah kepada Allah tidak boleh dilakukan kecuali dengan cara yang diridhai dan dicintai oleh Allah. Beribadah kepada Allah berarti bersyukur, mencintai dan takut kepada Allah berdasarkan fitrah, sejalan dengan akal yang sehat. Cara beribadah ini tidak bisa diketahui kecuali lewat para rasul dan berdasarkan penjelasan mereka. Yang keenam, bisa disimpulkan dari ihdinas siratal mustaqim. Hidayah adalah keterangan dan bukti, kemudian berupa taufik dan ilham. Bukti dan keterangan tidak diakui kecuali yang datang dari para rasul. Jika ada bukti dan keterangan serta pengakuan, tentu akan ada hidayah dan taufik. Iman tumbuh di dalam hati, dicintai dan berpengaruh di dalamnya. Hidayah dan taufik berdiri sendiri, yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan bukti dan keterangan. Keduanya mencakup pengakuan kebenaran yang belum kita ketahui, baik secara rinci maupun global. Dari sini dapat diketahui keterpaksaan hamba untuk memanjatkan permohonan ini jika dia dalam keadaan terdesak, serta menunjukkan kebatilan orang yang berkata, jika kita sudah mendapat petunjuk, lalu untuk apa kita memohon hidayah? Kebenaran yang belum kita ketahui jauh lebih banyak dari yang sudah diketahui. Apa yang tidak ingin kita kerjakan karena menganggapnya remeh atau malas sebenarnya serupa dengan apa yang kita inginkan atau bahkan lebih banyak, sementara kita membutuhkan hidayah yang sempurna. Siapa yang menganggap hal-hal ini sudah sempurna di dalam dirinya, maka permohonan hidayah ini merupakan permohonan yang bersifat peneguhan dan berkesinambungan. Memohon hidayah mencakup permohonan untuk mendapatkan segala kebaikan dan keselamatan dari kejahatan. Yang ketujuh, dengan cara mengetahui apa yang diminta, yaitu jalan yang lurus. Tapi jalan ini tidak bisa disebut jalan kecuali jika mencakup 5 hal. Lurus mengantarkan ke tujuan, dekat, cukup untuk dilalui, dan merupakan satu-satunya jalan yang mengantarkan ke tujuan. Satu cirinya yang lurus, karena garis lurus merupakan jarak yang paling dekat di antara dua titik, sehingga ada jaminan untuk mengantarkan ke tujuan. Bila disimpulkan dari orang-orang yang diberi nikmat dan perbedaan mereka dari golongan yang mendapat murka dan golongan yang sesat, ditilik dari pengetahuan tentang kebenaran dan pengalamannya, maka manusia bisa dibagi menjadi 3 golongan ini. Golongan yang diberi nikmat, yang mendapat murka, dan yang sesat. Hamba ada yang mengetahui kebenaran dan ada yang tidak mengetahuinya. Yang mengetahui kebenaran ada yang mengamalkan kewajibannya dan ada yang menentangnya. Inilah macam-macam orang mukallaf. Orang yang mengetahui kebenaran dan mengamalkannya adalah orang yang mendapat rahmat. Dialah yang mensucikan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih. Dan dialah yang beruntung. Orang yang mengetahui kebenaran namun mengikuti hawa nafsunya, maka dia adalah orang yang mendapat murka. Sedangkan orang yang tidak mengetahui kebenaran adalah orang yang sesat. Orang yang mendapat murka adalah orang yang tersesat dari hidayah amal. Orang yang tersesat mendapat murka karena kesesatannya dari ilmu yang harus diketahuinya
dan amal yang harus dikerjakannya. Masing-masing di antara keduanya sesat dan mendapat murka. Tapi orang yang tidak beramal berdasarkan kebenaran setelah dia mengetahui kebenaran itu jauh lebih layak mendapat murka. Karena itu orang-orang Yahudi lebih layak mendapat murka, sedangkan orang yang tidak mengetahui kebenaran lebih pas disebut orang yang sesat. Dan inilah sifat yang layak diberikan kepada orang-orang Nasrani. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat ke-77 yang artinya, katakanlah hai ahli kitab, janganlah kalian berlebihan atau melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat di dahulunya sebelum kedatangan Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Penggalan pertama tertuju pada orang-orang Yahudi dan penggalan kedua tertuju pada orang-orang Nasara. Di dalam riwayat At-Tirmidzi dan Sahih Ibnu Hibban dari hadis Adi bin Hatim, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang mendapat murka dan orang-orang Nasara adalah orang-orang yang sesat. Nikmat dikaitkan secara jelas kepada Allah, sedangkan pelaku kemurkaan disamarkan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa pertimbangan. Yang pertama, nikmat itu merupakan gambaran kebaikan dan karunia, sedangkan kemurkaan berasal dari pintu pembalasan dan keadilan. Sementara rahmat mengalahkan kemurkaan. Tentang pengkhususan nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang mengikuti jalan lurus, maka itu adalah nikmat yang mutlak dan yang mendatangkan keberuntungan yang abadi. Sedangkan nikmat itu secara tak terbatas diberikan kepada orang mukmin dan juga orang kafir. Jika setiap makhluk ada dalam nikmatnya, disinilah letak rincian perselisihan tentang pertanyaan, apakah Allah memberikan kepada orang kafir atau tidak. Nikmat yang tak terbatas hanya bagi orang yang beriman, dan ketidakterbatasan nikmat itu bagi orang mukmin dan juga bagi orang kafir. Inilah makna firman-Nya dalam surah Al-Ibrahim ayat ke-34 yang artinya, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, tidaklah kalian dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Kedua, Allah lah satu-satunya yang memberi nikmat, sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat ke-53, dan apa saja nikmat yang ada pada kalian maka dari Allah lah datangnya, sedangkan kemurkaan pada musuh-musuhnya maka bukan Allah saja yang murka, tapi para malaikat, nabi, rasul, dan para walinya juga murka kepada musuh-musuh Allah. Yang ketiga, ditiadakannya pelaku kemurkaan menunjukkan keremehan orang yang mendapat murka dan kehinaan keadaannya. Hal ini berbeda dengan disebutkannya pemberi nikmat yang menunjukkan kemuliaan orang yang mendapat nikmat. Perhatikanlah secara seksama rahasia penyebutan sebab dan balasan bagi tiga golongan ini dengan lafaz yang ringkas. Pemberian nikmat kepada mereka mencakup nikmat hidayah berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh atau petunjuk dan agama yang benar. Di samping kesempurnaan nikmat pahala, lafaz an'amta alaihim mencakup dua perkara ini. Penyebutan murka Allah terhadap orang-orang yang dimurkai juga mencakup dua perkara, yaitu pembalasan dengan disertai kemurkaan yang berarti ada siksa dan pelecehan. Yang kedua adalah sebab yang membuat mereka mendapat murka dari Allah. Allah terlalu pengasih untuk murka tanpa ada kejahatan dan kesesatan yang dilakukan oleh manusia. Seakan-akan murka Allah itu memang layak diberikan kepada mereka karena kesesatan mereka. Penyebutan orang-orang yang sesat juga mengharuskan murka Allah dan siksanya terhadap mereka. Dengan kata lain, siapa yang sesat layak mendapatkan siksa sebagai konsekuensi dari kesesatannya. Perhatikanlah kontradiksi antara hidayah
dan nikmat dengan murka dan kesesatan. Allah menyebutkan orang-orang yang mendapat murka dan yang sesat pada sisi yang berseberangan dengan orang-orang yang mendapat petunjuk dan mendapatkan nikmat. Yang pertama seperti firman Allah dalam surat Thaha ayat ke-124. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat ke-5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang artinya mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Demikian bab kita yang pertama dari kitab Madarijus Shalihin karya dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Jangan lupa silakan subscribe, like, and share kepada teman-teman. Semoga ilmu ini, kitab ini, pemahaman kitab ini bisa dirasakan oleh banyak teman-teman kita semuanya, dan semoga bisa menjadi jalan hidayah buat mereka semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.